Jadi saudara bicara persatuan, kalau tidak dimulai dari penerimaan, apalagi penerimaan pada diri sendiri belum dapat, jangan bicara penerimaan pada orang lain. Saudara sulit bangun konsolidasi. Yang paling bikin rusak banyak tempat adalah orang yang bermasalah dengan dirinya, bukan dengan orang lain. Kalau dia ada di gereja, kok tidak dia bermasalah dan dia pun diri itu, dia akan bikin rusak gereja. Kok betul? Dia di sini ada begitu. Kalau dia ada di kantor, dia bermasalah dengan dirinya, dia merusak satu kantor. Nah, ini apa yang ingin saya katakan. Saudara, membangun persatuan itu seperti saya Timur. Di sini ada yang Manado, ada yang Maluku, ada yang Jawa, ada yang Sumatera. Bukan soal. Dulu Tuhan cipta saya, Tuhan tidak tanya, Yandi, engkau mau Timur atau Manado? Kan dia tidak tanya. Langsung jadi. Jadi jangan bermasalah dengan saya Timur, tetap Timur. Betul kok tidak? Iya, saudara Timur, ada yang Sumatera, ada yang Jawa, ada yang Maluku. Karena kita Indonesia. Tidak untuk kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, engkau bermasalah dengan dirimu. Karena kita tidak pernah meminta. Kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, engkau bermasalah dengan dirimu. Kalau engkau yang rambut lurus merasa lebih baik dari rambut keriting, engkau bermasalah dengan dirimu. Karena kita tidak pernah meminta. Saya akhirnya bikin begini biar orang tidak tahu. Dia mau lurus ke bengkok kayak orang. Iya, penerimaan terhadap diri sendiri. Kelola ini persatuan ini harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi namanya? Waktu jadi kolak kita makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Mereka bisa berkumpul, itu pisang dong semua itu bisa berkumpul di satu panci kah, periuk kah. Bukan kita mau makan kolak, nah kita makan pisang di sana, pindah makan ubi di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini. Jadi tidak usahlah. Jangan kelola ini persaudaraan, ini persatuan, ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Nah, kopi terdiri dari apa? Kopi, gula, air. Sudah jadi namanya? Lalu yang lain punya nama? Kopi ini terlalu egois lah. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Di Kupang bilang bikin diri inti lah. Di sini ada yang biasa bikin diri inti. Ada ikut ibadah. Coba lihat dia juga. Kenapa semua lihat saya? Iya. Saudara tahu tembok? Pernah lihat tembok? Tembok terdiri dari apa? Semen, pasir, air, batu. Waktu dia sudah mulus bagus itu, pasir kelihatan atau tidak? Tidak. Kalau dia tidak kelihatan, mari kita sepakat kita garuk buang itu pasir. Bisa? Tidak. Dalam sebuah kebersamaan Anda mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti Anda tidak penting dalam kebersamaan. Dalam sebuah kebersamaan mungkin Anda kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Amin kok. Iya. Saudara tahu penerimaan ini serius. Saya ingat tahun 96 saya pergi sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal ini kan saya suka perempuan. Saya begini-begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka dengan saya itu. Setiap kali kita salam itu ada hanya penolakan saja. Dulu kan belum ada handphone, atau kita titip salam, non, titip salam buat lu teman, dia kasih tahu, nona, yo, ada salam dari Yandi itu. Terus dia pertanyaan menarik.
Yandi itu orang apa? Dari mana? Dikira saya orang gila. Terus dong kasih tahu, oh Yandi itu orang timur dari Soe. Soe itu 100 km dari kota Kupang. Terus dia bilang begini, kenapa? Kenapa? Dia kan calon pendeta, orang baik itu. Terus perbaiki keturunan. Dia kira kita ini turunan ular beludak. Saya simpan. Saya sekolah, saya jadi pendeta, orang undang kemana-mana. Tiap kali ketemu bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak itu. Malam-malam messenger. Saya hampir abaikan sebenarnya. Jadi saudara, orang ingin membangun konsolidasi dan persatuan mulai dari penerimaan diri. Kalau belum bisa menerima diri, kita tidak tahu apa yang Tuhan taruh di kita. Untuk kita mengeksplor itu menjadi bagian yang penting bagi banyak orang. Amin. Saudara tidak hidup untuk dirimu sendiri. Tuhan Allah tidak suka kalau semua orang berpusat pada dirinya, karena kita sosial, masuk sosial. Kita ditakdirkan tidak bisa terpisah dengan orang lain. Ya kan? Saya punya teman-teman yang biasa meditasi sendiri-sendiri di hutan. Mereka datang kalau kita bertengkar sedikit dengan istri, dong bilang, masa kamu bertengkar? Orang seperti saya tidak pernah bertengkar. Saya bilang, iya karena engkau tinggal di hutan. Kalau engkau tinggal di hutan, pohon mana kasih tersinggung engkau? Ini kita hidup dari istri. Istri ini dia punya emosi naik turun. Betul ibu-ibu. Bapak-bapak. Di sini tidak ada bapak-bapak. 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 Kalau saudara punya masalah dengan teman kantor dan teman di gereja, mungkin saudara bisa abaikan. Pergi masing-masing sibuk di pekerjaan, pulang, lupakan itu. Jangan coba-coba masalah dengan istri. Dia punya beban tuh bertumpuk-tumpuk. Kita bangun tidur, dia di sebelah. Belum sisir rambut. Kita ke dapur, ada dia di situ. Ke ruang makan, ada kok tidak? Kita ke ruang tamu, fotonya paling besar. Baru dia lihat kita gitu. Diri selesai, keluarga selesai, berjumpalah dengan orang lain. Amin kah? Itu pertama. Kedua saudara, jiwa yang terkontaminasi dosa. Jiwa yang terkontaminasi dosa itu jiwa yang bermasalah. Kenapa? Saudara lihat, Adam, kenapa kau makanin buah? Ini perempuan, kenapa kau makan? Dia tunjuk, ulah. Baku tuduh. Ini kan terkontaminasi dosa, suka baku tuduh. Di Halmahera ada yang tukang tuduh. Ada. Interpretasi itu harus dibangun di atas data. Harus ada bukti. Tidak bisa bicara-bicara tanpa kenyataan. Kalau tidak itu jiwa bermasalah.